Glory, glory, haleluya. Selamat sore, salam jumpa kembali dengan saudara-saudariku di mana saja saudara berada. Saya hadir menyapa saudara. Dan saya saat ini secara khusus saya akan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Barulah tiba kesudahan. Selagi masih siap, selagi masih ada kesempatan hidup, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Serahkan diri kepada Tuhan secara total. Tidak ada kata syarat kepada Yesus. Tuhan menghendaki saudara dan saya serahkan dirimu secara total. Tidak ada ambang batasnya. Baiklah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena Dia berkenan kepada hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang patah, daripada jadi korban. Dengar-dengaran lebih baik daripada menjadi korban. Hari ini tanggal 22 Rabu 2021. Tinggal hitungan jam dan hari kita akan memasuki tahun baru 2022. Tahun penuh tanda tanya bagi saudara dan saya. Apa gerangan yang akan terjadi di tahun yang akan datang? Saudara dan saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Jika bakal apa yang akan terjadi di next year 2022. Tapi baiklah saudara dan saya, serahkan hidupmu secara total. Angkat tangan, kibarkan bendera putih kepada Yesus Kristus. Tanda saudara dan saya menyerah, surrender. Baiklah tidak lama-lama, sebelum saya sampaikan firman Allah, atas nama hamba Tuhan Reverend Daromes Samari SE dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengucapkan selamat hari Natal 2021, 25 Desember 2021, dan selamat memasuki 1 Januari 2022. Mohon maaf minal aidin wal faizin jika ada kesalahan. Baiklah kita saling mengampuni. Kita berdoa. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan, keagungan, kedahsyatan, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, junjungan kami, iman percaya kami telah letakkan kepadamu Tuhan. Dengan segala bentuk apapun, kami sudah menyerah secara total. Karena Engkau layaklah kami muliakan sampai selama-lamanya. Hari ini firman-Mu akan dibentangkan lagi. Berkatalah, berbicaralah Tuhan, jamah setiap hati para pendengar, dan mereka dikuatkan kembali memasuki tahun baru yang penuh misterius, penuh tanda tanya. Tapi bagi orang percaya, sehelai rambut tidak akan bergugur, tidak akan gugur dari atas kepala kami, jatuh ke bumi ini tanpa izin Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Haleluya.
Haleluya. Hari ini tema judul topik yang saya kutip dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 dan surat Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-28. Yesus Kristus mengklaim, akulah jalan kebenaran dan hidup. I am the way, I am the truth, I am the King of Kings. Haleluya, haleluya. Saya bacakan ayatnya, saudara, yang saya kutip dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara garis bawahi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata Yesus sendiri. Dan kita lompat, kita ke belakang lagi dalam surat Ibrani pasal 9. Ayatnya yang ke-28 saya bacakan dalam nama Yesus. Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara, buka di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Klaim Yesus sendiri, barang siapa yang percaya kepada akan selamat, tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ada orang yang berkata, di belakang salib itu ada jin-jin kafir. Tapi saya katakan pada sore, dengarkan saudara. Saudara sudah menghujat Roh Kudus. Dan tidak ada pengampunan dosa lagi bagi orang yang menghujat Roh Kudus, yang menghujat Tuhan dengan seenaknya, tanpa bertanggungjawabkan, tanpa berpikir panjang. Sungguh malang nasib orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Dan Yesus berbicara dalam Injil Yohanes, dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 28. Hanya satu kali Yesus datang mengorbankan dirinya. 2000 tahun yang lampau dia mati di kayu salib. Darahnya mengut tercurah. Tubuhnya hancur. Wajahnya sudah tidak dikenal lagi. Akibat siksaan yang berat. Dan Yesus sudah menggenapi janji keselamatan 2000 tahun yang lampau di Bukit Golgota di Israel. Yesus dieksekusi akibat dosa isi dunia, akibat dosa saudara, akibat perbuatan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Sehingga Yesus menjadi korban, menebus dosa saudara dan saya. Barang siapa yang percaya kepada akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada akan dibinasakan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan di Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara dan saya,
Kita harus imani kata firman Allah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tinggal untuk selama-lamanya. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, ayat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 18, dan 21. Saya bacakan. Saudara simak dan dengarkan apa kata firman Allah. Untuk kita dengarkan pada sore ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Yesus sendiri berkata, janganlah gelisah hatimu. Buanglah keresahan, buanglah ketidakpercayaan saudara. Buanglah kesangsian saudara, tidak percaya akan Yesus Kristus. Saya pribadi 1000% percaya Yesus Kristus Juru Selamat saudara dan saya. Tanpa melalui Yesus, saudara jangan mimpi saudara melihat kerajaan surga, dambaan semua orang percaya, dambaan orang semua umat ketebusannya. Wahai bagi orang yang menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan, sangat miris hidup saudara. Nasibmu amat malang, nasibmu tragis, nasibmu sia-sia. Sebab itu barang siapa dengarkan, jika engkau mendengarkan Injil pada sore ini, yakinkanlah bahwa Yesus Kristus jalan keselamatan, jalan pengampunan dosa, jalan damai sejahtera, berkat dan sukacita, kasih setianya, kemurahannya, kebaikannya selalu buat saudara dan saya. Hilangkan saja kekhawatiran, kebimbangan, karena itu adalah akibat action dari iblis, perbuatan iblis, misi Dajjal untuk menghendaki saudara binasa untuk selama-lamanya. Namun oleh karena kemurahan Tuhan, puji Tuhan, segala glory bagi Yesus Kristus. Dia rela mati di kayu salib untuk dosa saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak dibinasakan untuk selama-lamanya. Ratap tangis dan kerta gigi, penderitaan untuk selama-lamanya, forever and ever. Hell berbicara, penderitaan, neraka, penderitaan untuk selama-lamanya. Dan sana air mata, ratap tangis, kerta gigi takkan berakhir di sana untuk selama-lamanya, forever and ever. Baiklah saudara yang mendengarkan channel saya pada sore ini, dari sekian video yang saya luncurkan melalui channel YouTube yang diberkati ini, tagar penginjilan ministry Injil diberitakan, barulah tiba kesudahan alam ini. Judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di nomor ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara buka, bandingkan dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6. Kita bandingkan situ saudara. Ibrani pasal 13 ayatnya ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita kombinasikan dengan kitab Mazmur pasal 23 ayat 4.
pertolongan Tuhan terjadi, penyertaan Tuhan terjadi, anugerah keselamatan diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan, diperintahkan dari surga untuk menjaga saudara dan saya. Apakah ini buat manusia terhadap kita, saudara? Jika engkau menjadi pengikut Tuhan, apakah yang engkau takutkan dalam hidup saudara? Ketelanjangankah, pedangkah, kelaparankah, penjarakah, atau apa segala-galanya? Yakinkanlah bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan Adam, pada kesudahan akhir hidup ini. Sangat ironis, banyak orang yang pergi meninggalkan Tuhan, menjual Tuhan untuk kedua kali, menyalibkan Tuhan untuk kedua kali. Sangat menyedihkan hidup orang seperti itu. Pribadi-pribadi seperti itu akan menyesal, dan penyesalan tiada arti lagi, saudara. Jauhkanlah arti penyesalan. Penyesalan tidak pernah datang di depan kita, tetapi penyesalan selalu hadir, mewarnai kehidupan manusia di belakang saudara dan saya. Apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik? Hampir-hampir orang benar tidak diselamatkan. Apakah yang terjadi dengan orang fasik yang belum pernah mengenal Yesus? Bahkan orang yang pernah mengenal Yesus tetapi jumping, melompat pagar. Bahasa yang kita kenal, dia murtad, meninggalkan Tuhan. Dan mungkin pribadi seperti itu berkata, bye-bye, sayonara Yesus Kristus, sayonara saudara-saudara seiman. Orang-orang yang seperti ini hidupnya sudah dirasuk oleh kuasa kegelapan, oleh penguasa dunia yang bernama iblis. Miris, sedih, kita harus menangis dan berkata, kenapa harus terjadi demikian? Dan memang banyak yang telah terjadi. Orang pergi meninggalkan Tuhan, bahkan menjual nama Yesus. Bahkan yang lebih lagi kejamnya perbuatannya, ia mengolok-ngolok Tuhan. Ia bersaksi dusta tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Bahkan yang lebih lagi tragis, dia berkata, orang-orang pengikut Yesus adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Wow! Saya sendiri menggeleng-geleng kepala. Kenapa harus terjadi, saudara? Kenapa vonis seperti itu bisa diucapkan kepada saudara dan saya? Tapi saudara dan saya, kuatkan hati, mengarungi samudra raya ini, berjalan di padang gurun. Gurun berbicara tentang dunia yang fana ini. Dunia tempat hanyalah tempat sementara. Dunia lembah air mata, dunia tempat penipuan, hoax, fitnah, pembunuhan, kekejian, seks bebas, obat-obat terlarang, dan segala jenis kejahatan hanya ada di dunia yang fana ini. Tempat saudara dan saya adalah surga yang semawi, dambaan semua orang-orang percaya, dambaan nenek moyang kita, dambaan orang tua saudara, dambaan raja-raja yang takut Tuhan, para rasul, para nabi, dambaan nenek moyang saudara, dambaan saudara dan saya. Kita mau menempati janji Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan serta memerintah dan bekerja untuk selama-lamanya, forever and ever, untuk selama-lamanya.
No more time anymore. Tidak ada lagi waktu di sana. Hanya waktu di sana sudah berakhir. Tidak ada waktu lagi. Waktu di sana untuk bergembira, bergori, memuji, membesarkan nama Tuhan. Ayatnya yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji Yesus. Dia pergi, meninggal, dia telah mendahului saudara. Dan dia telah menyediakan tempat bagimu. Ketika tempat saudara telah ada, maka itu akan dipanggilnya ke sana. Berarti manusia tidak ada yang luput dari kematian, tidak ada yang luput dari namanya mati. Manusia pasti mati. Tidak ada manusia yang kekal untuk selama-lamanya hidup di bumi ini. Apapun usahamu, apapun daya upayamu, apapun yang kau tempuh, cara-cara tempuh dengan memakai cara-cara, tidak akan menolong saudara dan saya. Pasti mati. Ketika kita mati, kita akan berhadapan, berurusan lagi dengan hakim di atas segala hakim, Yesus Kristus, Raja segala raja, Juru selamat isi dunia ini, Juru selamat saudara dan saya. Dia telah pergi, dan dia berjanji akan datang kembali untuk kedua kali. He is coming second coming again, for pick up you all. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara, untuk semua saudara. Kita akan berjumpa di awan-awan yang permai. Yesus Kristus akan datang menjemput saudara dan saya. Sebab itu peganglah karya keselamatan yang Tuhan berikan. Peganglah janji-janji Tuhan. Keselamatan sudah Ia berikan bagi orang yang mau menerima Dia, bagi orang yang percaya kepada Dia. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak peduli, bagi orang yang menyanyiakan kesempatan anugerah keselamatan itu, saudara sendiri berurusan di suatu kelak dengan Tuhan. Dan akan terdengar tangisan penyesalan, seperti 5 anak darah yang bodoh, yang tidak mempersiapkan minyak, menantikan pengantin mempelai Yesus Kristus masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Dan ketika mereka keluar mencari minyak, pintu kemurahan, He is closed. The door is closed. Pintu tertutup, terkunci. Dan sang raja beserta pengantinnya bersukaria dalam pesta perjamuan perkawinan anak domba Allah. Saudara dan saya adalah mempelai wanita, dan Yesus Kristus adalah mempelai pria. Di ayatnya yang ke-9, kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus. Di sini kasus di dalam konteks yang kita bacakan saudara, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampainya yang terakhir, yang semua ini sampai di ayat 14 itu tentang seorang murid yang bernama Filipus yang tidak percaya. Dia bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami siapakah Yesus, siapakah juru selamat Bapa itu. Dan Yesus sendiri mengatakan, akulah. Di dalam aku Bapa, dan Bapa di dalam aku. Iya. Penuh keraguan Filipus, Thomas dan Filipus. Di sini dalam konteks ini saudara, Thomas dan Filipus, mereka berada dalam keraguan dan bertanya, di manakah juru selamat? Dan Yesus memperkenalkan diri, akulah. Dalam Injil Yohanes pasal 6, 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, dan dikuatkan kembali oleh Ibrani pasal 9 ayatnya ke-28, dan dikuatkan kembali oleh Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Sangat jelas, saudara, kepada saudara dan saya firman Allah ini. Di ayatnya yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus berkata, Yesus memberikan janji. Jika engkau berada di dalam aku, maka engkau dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti aku lakukan. Dan ini sudah terjadi, para hamba-hamba Tuhan dipakai dengan luar biasa. Berdoa buat orang sakit disembuhkan, berdoa buat orang yang dirasuk setan, dan setan itu keluar karena dia tidak tahan melawan kuasa Tuhan Yesus. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang dari berbagai-bagai penyakit ketika didoakan dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Adakah engkau mempunyai masalah? Adakah engkau berada dalam kesakitan, dalam persoalan yang besar? Serahkan di bawah kaki Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Segalanya Tuhan sanggup menyelesaikan. Tuhan sanggup menyelesaikan dengan sempurna segala keluhan jiwamu, ratap tangismu, penderitaanmu. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memberikan sukacita, damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Karena damai sejahtera di bumi ini hanyalah semu adanya. Tetapi damai yang sejahtera, damai sejati hanya berada di dalam Yesus Kristus. Para pendengar yang dengarkan channel saya pada sore ini, siapapun saudara hamba Tuhan, siapapun saudara, perlu kita saling mengingatkan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saya berkata kepada saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan-rekan sekerja di ladang Tuhan, sebagai umat ketebusan Tuhan, peganglah karya keselamatan, peganglah Yesus Kristus. Percayalah, serahkan secara total hidup saudara tanpa persyaratan. Biarlah dia memimpin saudara dan saya. Biarlah dia mengatur kehidupan kita. Biarlah dia berkerajaan dalam hati kita. Dan segala apa yang ia lakukan pasti mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Di ayatnya yang ke-13, dan apa juga yang meminta kamu dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus berkata, ketuklah pintu, maka pintu dibukakan. Carilah, maka kau akan mendapatkan. Mintalah, maka akan diberikan. Janji Tuhan pada saudara dan saya. Ya dan amin. A1+. Ya, di atas ya, Yesus adalah kebenaran dan hidup. Mari kita baca dalam Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-15, saudara. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Waktunya sudah genap, kedatangan Tuhan sudah dekat. Lihat tanda-tanda di akhir zaman. Dunia sedang bergelora, dunia sedang berduka, dunia ditimpa petaka alam. Tanda-tanda Yesus akan segera datang untuk kedua kali. Tanda-tanda Yesus telah pernah berjanji
aku akan kembali segera menyebut saudara dan saya. Terus apa lagi yang kita cari, apa yang kita kejar dalam hidup ini? Reputasi, kekayaankah, hartakah, jabatankah, gelarkah? Itukah yang engkau fokuskan dalam hidup saudara? Itukah yang engkau cita-citakan dan bahkan dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam mengiring Tuhan? Itukah yang engkau harapkan? Paulus berkata, semuanya sampah. Rasul Paulus berkata, semuanya sampah belaka. Saudara, apa yang kita miliki di bumi ini, di dunia ini? Saudara, datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Datang dengan tangan yang hampa, hina dina, dan pulang akan tidak membawa apa-apa juga. Dan orang-orang yang tidak diselamatkan akan mengalami asap hina dina. Di sana ia menderita untuk selama-lamanya. Dijauhkanlah Tuhan kiranya para pendengar yang dengarkan channel saya, yang selalu setia mendengarkan pelayanan saya di YouTube ini. Saya hanya bertugas menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan. Saya hanya bacakan urusan Tuhan. Masalah engkau senang atau diberkati atau memberkati saudara, itu bukan ranah saya lagi. Itu bukan urusan saya lagi. I am not coming again. Saya tidak berbicara lagi. Hanya satu kali saya beritakan. Setelah itu, urusan Roh Kudus, saya hanya mengibarkan, saya hanya memasukkan nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ayat 21, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Janji Tuhan bahwa Bapa di dalam aku dan Bapa di dalam Yesus Kristus. Engkau mengasihi Tuhan, engkau percaya, engkau cinta, engkau melayani dia. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara buat, semuanya tertulis dalam buku register Tuhan, dalam buku kehidupan. Dan akan diperhitungkan Tuhan segala jeripaya saudara dan saya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pendusta, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Sewa sekalian alam ini. Saya yakinkan bahwa Yesuslah jalan keselamatan. Di luar itu tidak ada jaminan, tidak ada pengampunan dosa. Hanya melalui Yesus Kristus. Para pendengar yang sempat mendengarkan channel saya. Saya berkata karena ada dalil yang mendukung saya. Di dalam kitab suci, firman Allah, Holy Bible. Buku kehidupan, panduan, hukum-hukum Tuhan, janji-janji Tuhan, semuanya tertulis, diilhamkan oleh Roh Kudus. Yesus Kristus Tuhan Allah menghilangkan kepada para hamba-hambanya melalui Rohnya yang kudus. Sebab itu saya percaya 100.000% firman Allah panduan, jalan keselamatan, berita sukacita tentang keselamatan Injil Kerajaan Surga sudah dekat. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, tanda pengampunan dosa. Ketika engkau sudah percaya Tuhan, berilah dirimu untuk dibaptis, menggenapi firman Allah, tanda pengampunan dosa. Tanda dosa saudara telah dikuburkan, dan saudara
menjadi ciptaan yang baru, menjadi murid-murid Yesus Kristus. Kita bersabar, Tuhan akan selalu menyertai saudara dan saya. Sekalipun tekanan aniaya sedang kita alami, tapi kecamlah, ketahuilah, Allah memberikan keberanian, memberikan kekuatan saudara dan saya. Allah siap membela saudara dan saya. Allah tidak bernegosiasi dengan orang-orang yang durjana, orang-orang yang durhaka. Tuhan Yesus tidak bernegosiasi, tapi Tuhan Yesus datang melawan orang-orang yang mau menerima Dia, percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Kita akhiri, kita membaca dalam Ibrani pasal 28 ayat 9 ayat 28. Saya baca dalam nama Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa orang banyak. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan Dia. Tuhan sedang melawat umat manusia. Dia datang dengan cara yang penuh ajaib. Dia datang dengan penuh kelembutan kepada saudara. Dia datang memanggil saudara dengan penuh kasih. Berilah dirimu, berilah hatimu. Akan suara panggilannya hanya satu kali pengorbanan Tuhan. 2000 tahun yang lampau, hampir 2000, kurang lebih 2000 tahun yang lampau, Yesus mengorbankan dirinya untuk rela mati buat saudara dan saya, menanggung dosa saudara dan saya. Karya penebusan, karya keselamatan telah dilakukan di atas bukit Golgota, di tiang kayu salib, kayu yang kasar. Yesus mati. Yesus menyerahkan diri, nyawanya, untuk ketebusan bagi semua umat manusia. Kiranya firman Tuhan pada sore ini datang kepada saudara dan saya. Saya tidak akan berhenti-henti menyampaikan firman Tuhan. Saya akan pertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Saya akan pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Apa yang saya sampaikan terekam, dan Tuhan akan pertanyakan. Saya akan diminta pertanggungjawaban di kursi pengadilan Allah. Sebab itu baiklah kita selalu berserah penuh, berharap penuh kepada Tuhan, Juru Selamat isi dunia ini. Kuatkanlah hati saudara dan saya. Peganglah erat-erat kemurahan kasih-Nya itu. Peganglah erat-erat akan karya keselamatan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Baiklah kita akhiri catatan khotbah saya pada sore ini. Kiranya tahun 2022, tahun pembelaan bagi saudara dan saya, tahun kemenangan, tahun sukacita, tahun Yobel, tahun kemenangan buat saudara dan saya. Berarti Tuhan menghendaki kita hidup benar, kita hidup kudus dan hidup tulus di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menghendaki saudara dan saya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri bagi saudara dan saya.
tetapi mempergunakan dengan sebaik-baiknya waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Baiklah, kita berdoa, kita akhiri doa kita firman Tuhan pada sore ini. Kita berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan anugerah dan rahmat-Mu, pertolongan-Mu, karya keselamatan-Mu bagi kami Tuhan. Kami telah dengarkan melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ajaib, kiranya firman Tuhan itu menjangkau setiap para pendengar, menjangkau orang-orang Tuhan sehingga mereka menyadari betapa pentingnya hidup ini, betapa pentingnya keselamatan, betapa pentingnya waktu, betapa pentingnya karya kemurahan-Mu, betapa pentingnya kasih-Mu, kelembutan, anugerah-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu, kecintaan terhadap kami semuanya. Biarlah tahun 2022 kami berada dalam perlindungan-Mu, kami berada di benteng kokoh, benteng yang teguh, batu karang yang teguh, air kehidupan, sumber kehidupan hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu, para pendengar yang belum percaya kepada Yesus. Kiranya Engkau jamah dan Tuhan Roh Kudus memampukan firman Allah Tuhan sanggup menghancurkan hati-hati yang keras, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih kami berdoa buat pemimpin negara kami yang tertinggi sampai yang terendah, karena mereka adalah wakil-wakil Tuhan di bumi ini. Berikan mereka perlindungan, hikmat, berikan mereka Tuhan kekuatan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, di mana mereka mungkin berada dalam kesesakan, mereka berada dalam kesakitan, mereka berada dalam kehancuran pelayanan mereka berada dalam kehancuran keluarga mereka. Tuhan Yesus berkemurahan kepada mereka. Tuhan Yesus kasihanilah mereka Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang sedang mengalami akan menuju kehancuran. Anggur baru sudah tidak ada dalam rumah tangga, sehingga pertengkaran, percecokan, perkelahian, caci maki yang terjadi dalam keluarga-keluarga. Tuhan, kiranya Engkau ambil alih perkawinan mereka Tuhan, kembalikan mereka bersemi kembali, cinta mereka bergelora kembali, sehingga nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan. Berdoa buat yang sakit Tuhan, kami percaya bahwa Allah kami bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa semesta langit dan bumi ini. Engkau Yesus sendiri, Allah juru selamat kami semuanya Tuhan. Terima kasih, jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Angkat beban mereka, penderitaan mereka. Yang membutuhkan pertolongan Engkau tolong, yang membutuhkan segala-galanya Tuhan tolong. Tuhan campur tangan. Yang belum percaya kepada Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Engkau tetap bekerja. Roh Kudus bekerja untuk keselamatan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak binasa oleh murka Tuhan. Penghukuman yang Engkau sediakan bagi orang yang tidak percaya kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, lawati mereka Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi buat negeri kami Tuhan, Indonesia ini Tuhan. Biar Tuhan aman dan tentram Tuhan. Segala pengacau, segala orang-orang yang menindas, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hai Dajjal, Engkau tidak berkuasa. In Jesus name we rebuke you. Kami hancurkan engkau, hai Dajjal, hai iblis, yang mencoba menghancurkan orang-orang percaya, menghancurkan negara kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah negara kami tetap aman dan tentram, karena Tuhan ada menyertai negara kami ini. Berkati penduduk negeri Indonesia ini Tuhan, siapapun Tuhan, dari saudara-saudara kami Tuhan, kiranya mereka Tuhan, berikan mereka damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan, kiranya menjadi bagian mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan firman Allah. Biarlah firman Allah hidup dan berkuasa, menjamah, menjangkau setiap para pendengar. In Jesus name we pray. Haleluya, amin. Selamat sore, selamat 25 Natal 25 Desember 2021 dan selamat memasuki 2022 1 Januari. Bye bye. See you next time.